fathah. Al-hikayatur rabi'atu ibadatus salihin. Bermula ini cerita yang keempat pada menyatakan ibadat-ibadat orang yang saleh. Dihikayatkan bahawa sesungguhnya Syekh Asam bin Yusuf mendatangi ia ila majlisi Hatimil Asam, ke tempat majlis Syekh Hatim Al-Asam. Maka bermaksud ia akan membuat perdakwaan alaihi di atasnya Syekh Hatim. Maka bertanya ianya Syekh Asam baginya Syekh Hatim, Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana engkau salat? Bagaimana engkau salat? Wahawala Hatimu wajhahu ila Asam. Maka berpalinglah Syekh Hatim akan wajahnya, maka memalingkan oleh Syekh Hatim akan wajahnya kepada Syekh Asam, dan menjawab ianya baginya Syekh Asam, apabila datanglah waktu salat, maka berdirilah aku, bangunlah aku, maka aku berwudu akan sebagai wudu yang zahir dan akan sebagai wudu yang batin. Maka bertanya oleh Asam, bagaimana wudu yang batin? Maka menjawab ianya Syekh Hatim, adapun wudu yang zahir, maka aku basuh akan anggotaku dengan air, dan adapun wudu yang batin, maka aku basuh akannya anggota dengan 7 perkara. Pertama dengan taubat, kedua dengan penyesalan, ketiga dengan meninggalkan kecintaan dunia, dan meninggalkan dengan pujian makhluk, dan kecintaan kekuasaan, dan tipu daya, wal hasadi, dan dengki. Kemudian aku pergi ilal masjidi, ke masjid, wa absitul a'dha, dan aku hamparkan akan anggotaku, maka aku lihat akan Ka'bah, dan aku berdiri pada antara hajatku dan kekhawatiranku, dan Allah itu pandanganku, dan syurga daripada pihak kananku, dan neraka daripada pihak kiriku, dan malik maut di belakangku, dan seolah-olah letak kakiku ala sirat, di atas siratal mustaqim, dan aku menyangka bahawa sembahyang ini akhir sembahyangku. Kemudian aku berniat dan aku bertakbir bil ihsan, dengan ihsan, dan aku membaca dengan tafakur, dan aku rukuk dengan tawadhu, dan aku sujud dengan tadarru', dan aku bertasyahud dengan sebuah harapan, dan aku salam dengan ikhlas. Maka inilah salatku selama 30 tahun. Maka berkata baginya Syekh Hatim oleh Syekh Asam, ini perkara tidak mampu di atasnya perkara oleh selain engkau. Dan menangis ianya Syekh Asam akan sebagai tangisan yang sangat yang sangat berat, yang berat baginya. Nyo cerita yang kekut membicarakan tentang ibadat orang yang saleh-saleh awal. Ikiban cara ibadat orang tersebut. Di nasabah cerita bahawa Syekh Asam bin Yusuf gejak bak sabah majlis milik Syekh Hatim bin Asam. Di Syekh Hatim bil Asamnya kon klo sebenarnya makna Asamnya klo.
Jadi Syekh Hatim dilakap dengan Al-Asam kan keluar nasabah sejarah mengatakan pokon gaknya dilakap dengan Asam karena wati gejak pasal tempat na urina ngina watanya urina kan gede-gede dengan hana sengaja itu bilah gedenya itu angin kan. Jadi tebi angin malai sehingga wati malainya gepegahlah le Syekh Hatimnya yang bahawa gaknya keluar tujuannya untuk menjaga martabat urina je supaya baik rendah martabat urinanya. Jadi gepegah di orang keluar hendak dia gede padahal beria terang hingga selanjutnya dilakaplah nama Syekh Hatim tersebut dengan Hatim Al-Asam. Hatim keluar, keluar. Jadi tujuan Syekh Asam gejak Pak Syekh Hatim untuk gak pegot sebuah perdakwaan. Gak temayang-temayang lah, gak debat-debat temayang-temayang. Di dakwah orang jamun nak dakwah toleransi, hana lagi tanya jino dakwah sub baje-baje. Woinan petimang surah orang masing-masing nyo jino kan. Nyo jamun hana pegot sebuah perdakwaan cok sabah timbulan. Nyo jamun. Urung saleh jamun. Nah. Maka tanyanglah oleh Syekh Asam, wahai Abu Abdurrahman, kiban liron nang semayang. Ya, maka palinglah pandangan li Syekh Hatim kepada Syekh Asam, nepegah tu apabila kata wadi semayang, lung budah, lung wudu lahir dan wudu batin. Dua apa wudu? Wudu lahir kan wudu batin. Bertanya li Syekh Asam, kiban yang wudu batin? Karena yang biasa dengar ditanya wuduk lahir itu cuci anggota. Gimana wuduk batin? Kan dijawab dalam oleh Syekh Hatim, bekah le wuduk lahir je gimana? Wuduk lahir je gimana? Wuduk lahir long rah ubena anggota long dengan i. Lagi yang kasarin dah bubuk dalam yang lagi yang dalam surah yang biasanya. Kemudian adapun wuduk batin long rah lelong anggota lung tersebutnya dengan 70 perkara. Jadi anggota koknya guna anggota tung semayang koknya yang hebohnya anggota muka, jaro dan kaki yang wajib. Putnya sabot tu dah. Nya gebegleh anggota tersebut iaitu dengan taubat, dengan penyesalan, dengan meninggalkan kecintaan kepada dunia dan meninggalkan kecintaan kepada pujian makhluk. Di menan gedang semayang, menan lewian, jadi ditinggalkan yang itu. Jadi cinta dunia hanya semata-mata kepada Allah. Cinta kepada pujian para makhluk pun hanya menghajat yang berleh kepada pujian Allah. Menansyid cinta kepada kekuasaannya pun ditinggalkan. Dan ditinggalkan pula uhul, iaitu tipu daya, hana demi-demi, hana dengan malim gebitapeng atau manakala hana balik-balik hukum. Dan ditinggalkan pula dengki, hana merasa dengki kepada sesama manusia. Nyan baru summa azhabu, kemudian aku pergi kepada masjid dan aku hamparkan anggotaku. Nyan maka anggota gedang li Syekh Hatim tersebut bak tika musala, maka gekalanlah legonyan Ka'bah. Dia kalah Ka'bah. Tapi yang pak pandangan buatnya kan Ka'bah. Igaknya gedang di antara dua boh. Pertama gedang karena memerlukan Allah, yang kedua gedang karena menakutkan ataupun ketakutan kepada ancaman Allah. Jadi ancaman murka Allah. Yang gedang di antaranya antara perle kepada Allah dan menjauhkan larangan Allah. Antaranya. Dia katanya kadang-kadang tadang semayang ke gara-garanya. Tadang semayang nah gara-gara perle dipuja oleh orang, nah tadang semayang gara-gara perle sanjungan daripada manusia. Nah yang tanya tadang semayang perle kepada sesuatu yang lain lah, yang bersifat duniawi ya. Karena tanya atau tadang semayang karena gabu-gabu perle puji dan jaga di tadang semayang ni. Jadi kon dengan dasar lagi Syekh Hatim buku nah. Jadi Allah Ta'ala nyo berada di pandangan koknya. Seolah-olah Syekh Hatim melihat Allah Ta'ala. Tapi dengan pandangan, dengan ilmu tauhidnya kan. Dan syurga seolah-olah berada di kanannya, neraka berada di kirinya, Malik maut seolah-olah berada di belakangnya, dan seolah-olah nepegahlam
Wakaan ni seolah-olah aku meletakkan kakiku di atas sirat. Tadi kebayang sang sirat ubud. Tadi yang bamban ya. Ya. Dan menyangka yang bahawa semayang yang kepubutnya nya semayang terakhir yang kepubutnya. Maka bersungguh-sungguh dalam semayang. Kadang-kadang meninggalnya kali kubur semayang dan dalam keadaan yang sangat terpancar-pancar kesenangan dengan kubur semayang. Kemudian beliau juga ya, summa anwi, kemudian aku berniat, wa akbar, dan kemudian wa ukabbir, dan kemudian aku bertakbir bil ihsan, dengan sebagus-bagus, dengan ihsan, dengan suatu kebagusan. Wa ukra'a doa, wa akra'u, dan aku membaca qiraah dengan tafakur, dengan tafakur, dengan penuh tadabbur dari baca qiraah semayang dengan sangat tafakur, sangat-sangat meresapi, menghayati dari ucapan-ucapan tersebutnya. Wa arka'u, dan aku rukuk dengan tawaduk, merendahkan diri. Wa asjidu, dan aku sujud dengan penuh ketadarruan, dan aku bertasyahud. Ketika baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, dengan penuh rasa mengharap keridaan Allah. Karena ridha Allah Taala terletak termasuk inan ba kalimat tauhid kan. Dan beliau juga wa usallimu, dan aku salam dengan sangat ikhlas, dengan keikhlasan. Maka inilah salatku selama 30 tahun. Betul-betul menang kalau kita bayang. Mutu kerja di Syekh Asam dia kena bayang gunung. Wahai Syekh, nyo perkara yang rona pegah tak nyo, atau yang rona pubut nyo lah yang kediru. Haik pubut liur lain selain ron. Maka membukti itu ternyata kan menyadari yang bawa yang dalam dua tingkatnya dia pubut. Syekh Asam yang ke lagi-laginya lah cara-cara ibadat-ibadat orang yang saleh awal. Ini kak kabeh pembahasan tentangnya. Nalampang wahikayatu salah satu, dan cerita yang ketiga pada menunaikan hak ibadah. Diceritakan bahawa seorang hamba memasuki ianya hamba fi salah dalam suatu salatnya. Falama, maka manakala sampai ianya kepada kenya ia kana abudu, akan engkau ya Allah aku sembah, khatara, niscaya khawatir ia dengan penyampaiannya akan bahawa sungguhnya apakah dia orang yang menyembah Allah Ta'ala secara hakikat. Ternyata kak khawatir lehukun kak khawatir betul lah orang sembah Allah Ta'ala secara hakikat. Pukul tabakat ia kan abudu, akan engkau ya Allah aku sembah. Betul lah nya, betul orang yang sembah Allah Ta'ala secara hakikat. Ya. Fanudia, maka diserukan dalam rahasianya. Diserukan apa je nak orang seru. Pukul Allah Ta'ala, pukul malaikat kan. Fanudia, maka diserukan. Maka kami serukan ini dalam rahasianya. Kadzabtu, dusta engkau. Innama ta'budul khalqa, hanya saja yang engkau sembah adalah makhluk. Fataba, maka taubat dia. Hanya lagi sembah makhluk. Wa tazala, dan men'iktizal, mencabut diri ianya daripada manusia. Summa syara'a, kemudian mulai masuk ia dalam salat kembali. Falamma intaha, maka manakala sampai kepada ia kana abudulah, nudia, diserukanlah, kadzabta, dusta masih engkau. Innama ta'budu zaujataka, hanya saja engkau masih menyembah istrimu. Rupanya perumah hujah orang tu. Menjadi hujah, menjadi fitnah. Yang dipertanyakan, fatalaka imra'atahu, maka mentalak ia akan istrinya. Itu dalil berumah. Summa syara'a fi salah, kemudian mulai masuk lagi ia dalam sembahyang. Falamma intaha ila iyyaka na'budu, maka manakala sampai kepada kalimat iyyaka na'budu, diserukan lagi kadzabtu,
dusta masih engkau. Ya. Innama ta'budu malika malaka hanya saja engkau masih menyembah hartamu. Ternyata mentang harta je hujah. Ya. Mentang-mentang dusta katakan Allah Ta'ala yang kata sembah secara hakikat. Ternyata yang kata sembah secara hakikat harta kata. Ya, kah? Fa tasaddaqa fi jami'iha, maka mensedekahkan ianya dengan sekalian hartanya. Jadi sedekah mandum harta orangnya. Kemudian masuk ianya dalam salat, maka manakala sampai kepada ia kana budu diserukan kadzabtu, mantang dusta si kata. Sesungguhnya kata mantang tak semah pakaian kata. Mantang semah pakaian rupanya. Di pakaian rupanya bergelis sih. Baik mencintakan pakaian katanya. Jadi pakaian mewah-mewah. Nah orang yang pakaian mewah memang cinta kepada pakaian mewah. Nah orang kan benar. Jika contoh ulama-ulama jenuh kan pakaiannya kan mewah. Pukul orang cinta kepada pakaian kan. Itu dinamakan ulama modern karena sesuai dengan masanya lagi yang pakaian. Ya. Sesuai dengan masa. Mungkin nilai jino masa jino 2020 mantang tak pakai pakaian jamun orang mantang masa Nabi. Hai arti kata mantang pakaian yang lagi jamun mantang mengabe-abe kah mungkin karena jino masa akan berubah. Otomatis pakaian yang tidak bernoda ini guna berarti ulama modern. Bukan ulama yang cinta kepada pakaian. Jadi cinta pakaian itu hanya berada dalam hatinya. Jadi fokus hanya memakai pakaian tersebut hanya untuk dipuji bahawa Oma workshop pakai baju, Oma Lepis, Oma Gucci pakai baju, merek-merek ternama. Jadi nyan yang dimana cinta pakaian. Fata sadaka maka bersedekah ianya dengannya pakaian kecuali barang-barang yang diperlukan. Jadi baju-baju yang perlegaronya yang akan bersedekah. Summa syara'a kemudian masuk ianya dalam sembahyang kembali. Falamma wasala kemudian manakala sampai kepada ia kana wudu diserukan sadaqata baru engkau benar. Fa anta minal abidin hakikatan maka engkau itu sebagian daripada orang-orang yang betul-betul menyembah Allah Taala secara hakikat. Ya betul-betul dengan Allah. Ya. Kan di sidro taulang sidro hamba Allah Ta'ala, sidro orang abid, sidro orang ibadat. Ketika kita dalam semayang, ketika gekun Fatihah, manakala katruh ucapan Fatihah ba ayat iya kana abudu wa iya kana nasta'in, inan khawatir iya kana abudu, timbullah kekhawatiran dalam hatinya dalam penyampaiannya. Bukan betul lele orang yang sembah Allah Ta'ala secara hakikat. Maka ternyata datanglah seruan dalam rahasianya yang pegah kadzabta engkau berdusta. Ternyata datang mentang tak semah makhluk, mentang boleh pujian daripada makhluk, mentang tak kubur segala sesuatu karena makhluk. Maka bertobat daripada hal tersebut dan menarik diri daripada cinta dunia ataupun cinta kepada makhluk. Kemudian mulailah dalam sembahyang hingga terus kepada lafai lam iya kana budu, terus dalam seruan kadzabta engkau mentang berdusta. Hanya saja engkau mentang tak subuh mentang tak semah rumah kata. Jadi gicere rumah supaya be roh bersemak roh. Kata be roh menduakan Allah Taala dengan istrinya. Baik terlampau memuja-muja istri hingga katanya tertinggalkan pujaan kepada Allah. Kemudian dimulailah dalam sembahyang hingga terus lembala fa'iyya kana wudu. Berserulah li urun yang seru. Hanya saja engkau berdusta kata mentang tak semah kepada harta kata. Mentang kata cinta kepada harta. Mentang kata tumpuk-tumpuk harta. Maka sadarlah urun abid tersebut hingga disedekahkan mendung harta kami. Kita menglam dalam sembahyang. Bukanlah ia kana wudu. Terus dalam seruan kadzabta engkau mentang berdusta. Hanya saja kata tak ibadat ataupun tak semah kepada pakaian kata. Mentang kata galak kepada pakaian-pakaian yang
untuk membuat katanya bertenar untuk membuat katanya bujur di urang dengan pakaian katanya. Maka pakaian tersebut disedekahkan kembali kecuali barang yang boleh dipakai terus. Yang hanya untuk memenuhi hajat mereka. Kemudian barulah kita dalam sembahyang, kelam ia kana datang dalam rahasianya sadaqah. Itu engkau baru benar. Maka kata merupakan sebagian daripada orang-orang yang sembah Allah secara hakikatnya baru betul sama Allah. Nyo ibadat orang yang salihin awal-awal, katanya pada mungkin ruk baca cerita rumah. Karena apa kan dia kan orang hana yang cinta rumah sampai tu benar. Yeah. Karena kan dalam rumah pasti yang rumahnya hana tak hargai. Yeah. Hai naik pok nama dia. Jika punya orang berarti kan benci kepada orang cik gara-gara rumah jika kelih lah dia orang. Tapi benci kepada orang cik menanti benci ke rumah ini. Nyo kan? Jadi rumah hanya untuk memenuhi hajat makan kadang-kadang. Tapi nyo orang jamu nyo yang lagi nyo kan. Jamu yang lagi yang cinta kepada promo hingga tu tingkatnya. Lagi cinta kes kepada Laila Majnun. Cinta kes kepada Laila Majnun kan gepegah gedayang lenyon yang tayang apabila masa kata di pilihan wahai kes so lebih tak pilih dunia dan seisinya ketimbang Laila. Hingga gitu debu yang menempel pada tapak kaki Laila nya lebih cinta daripada langit dan seisinya. Ini kita cintanya. Debu yang menempel pada sandalnya, pada tapak peraikan sepatunya lebih dicintai daripada langit, bumi dan seisinya. Yang bebannya orang tingkat teruk dekat cinta. Cinta kepada seorang perempuan. Berarti rela meninggalkan ada lain. Ini sejarah jamu nanti kan? Itu dia ada pun medan lagi. Mana dia tengok? InsyaAllah boleh. Laki orang ada doa boleh berkah. Hai mana orang tempat? Istiqamah. Betul-betul kita sembah Allah Taala secara yang laginya. Ya. Kaya? Sedangkan kita tak minta peng. Urut kita minta peng kan untuk memenuhi kehidupan. Jadi kata nak berarti urut minta peng untuk sedekah, untuk bantu fakir miskin jadi rendah. Kecuali nawarkan sedekah baru nak takut peng dan nak urung jak baru takut peng dan peng. Maksud dari draw tak sedap urung untuk bertajuk sedekah kan jadi rendah je. Ya. Jadi rendah. Tak pernah urung lelaki deh. Benar urung lelaki, benar urung bi kesempatan peluang baru keting. Yang tak minta hana. Tak minta peng sih untuk bermasa dompetnya, bukan tak minta peng untuk tak bantu fakir miskin. Kadang melebihi daripada keperluan dia. Ini kabeh ni umpatnya cerita yang kedua pada fadilah udang sembahyang ketika malam. Galak pedang-pedang sembahyang tahajud, galak pedang-pedang sembahyang istikhara, sembahyang taubat, sembahyang mutlak malam. Kaji Datuk boleh tadi.